Halo semuanya, kalau kita bicara soal bisnis, membuat keputusan berdasarkan satu angka tebakan saja, itu kan risikonya besar banget. Nah hari ini, kita bakal kupas tuntas cara yang lebih cerdas dan lebih aman untuk membuat perkiraan. Bukan lagi dengan satu tebakan, tapi dengan sebuah rentang keyakinan yang didukung oleh data. Yuk kita mulai? Coba bayangin deh, Anda harus jawab pertanyaan ini. Mungkin Anda udah punya ya data rata-ratanya dari hasil survei. Tapi pertanyaannya, seberapa yakin sih kita sama angka itu? Kalau kita mau ambil keputusan besar, kayak nentuin budget marketing atau stok barang, cuma dari satu angka itu aja, wah itu bahaya banget. Oke, disinilah letak masalahnya. Emang sih paling gampang kan pakai satu angka aja buat nebak, tapi justru di situ ada kelemahan fatal yang sering banget kita lupain. Coba kita bayangin gini deh, angka tunggal atau yang kita sebut estimasi titik itu ibaratnya kita lagi coba nangkap ikan pakai tombak. Presisi banget kan? Kita ngincir satu titik doang. Tapi masalahnya, nilai sebenarnya dari semua pelanggan kita itu kan hampir pasti nggak pas banget di titik itu. Jadi, ya kemungkinan besar kita bakal meleset. Nah, kalau nembak pakai tombak itu susah. Gimana caranya biar lebih gampang? Jawabannya, ya pakai jala dong. Kalau tombak itu cuma kasih kita satu titik, satu angka, yang kemungkinan melesetnya tinggi. Nah, kalau jala, ini yang kita sebut estimasi interval. Dia ngasih kita sebuah rentang. Peluang buat nangkap targetnya jauh, jauh lebih besar. Oke, sekarang kita kenalan yuk sama jala statistik kita ini. Alat ini nih yang bakal mengubah cara kita bikin perkiraan jadi jauh lebih bisa dipegang. Namanya adalah interval kepercayaan. Oke, ini definisi formalnya ya. Tapi gampangnya gini deh, kita ambil data dari sebagian kecil orang atau sampel, terus kita hitung buat dapat sebuah rentang. Nah, kita bisa cukup yakin kalau nilai aslinya dari semua orang atau populasi itu ada di dalam rentang yang kita bikin. Keren kan? Ini udah bukan nebak-nebak lagi, tapi perkiraan yang ada ukurannya. Dan rumusnya itu simple banget loh. Cuma tebakan terbaik kita, si estimasi titik tadi, terus ditambah dan dikurang sama yang namanya margin kesalahan. Nah, plus minus inilah yang jadi jalannya. Dia ngasih kita ruang gerak di sekitar tebakan awal kita. Yuk, kita bedah jala ini lebih dalam lagi. Kita perlu tahu nih, apa aja sih yang bikin jala ini bisa lebar atau sempit. Soalnya, dengan ngerti komponennya, kita jadi bisa ngatur sendiri seberapa presisi perkiraan yang kita mau. Yang pertama, estimasi titik. Ini kan tebakan tunggal terbaik kita yang datang dari sampel. Biasanya sih ini nilai rata-ratanya ya. Kalau diibaratkan jala tadi, nah inilah titik pusatnya. Titik di mana kita mau nebarin jala kita. Yang kedua, margin kesalahan. Ini yang nentuin seberapa lebar jala yang kita tebar. Gampangnya, kalau marginnya besar, ya jalannya lebar, jangkauannya luas. Sebaliknya, kalau marginnya kecil, jalannya lebih sempit, lebih fokus. Dan yang terakhir, ini penting banget, tingkat kepercayaan. Ini soal seberapa yakin kita sama metode kita, sama jala kita. Kalau kita bilang tingkat kepercayaannya 95%, itu artinya gini, kalau kita ngulangin survei dan ngitung intervalnya 100 kali, kita berharap 95 dari interval itu bakal berhasil nangkap nilai rata-rata yang sebenarnya. Oke, jadi kita udah tahu nih komponen-komponennya. Berarti kita bisa ngatur ukuran jala kita dong. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Apa aja sih yang bisa bikin jala kita jadi lebih lebar atau lebih sempit? Nah, ini bagian yang menarik. Ternyata ada trade-off atau tarik ulurnya. Coba lihat. Kalau kita mau lebih yakin, misalnya naikin dari 95% jadi 99%, kita harus menebar jalan lebih lebar. Artinya apa? Perkiraan kita jadi kurang presisi. Masuk akal kan? Makin lebar jaringnya, makin yakin kita ikannya kena, tapi kita jadi kurang tahu persis di mana ikannya. Sebaliknya, kalau kita perbanyak sampel kita, misalnya dari 100 jadi 400 orang, kita dapat info lebih banyak, hasilnya jala kita bisa dibikin lebih sempit, lebih presisi. Keren. Oke, teori-teorinya udah cukup. Sekarang waktunya praktek. Yuk kita coba pakai semua ini buat ngitung kasus beneran, yaitu memperkirakan pengeluaran pelanggan kita. Oke, ini dia skenarionya. Bayangin kita punya data ini nih. Kita udah survei 100 pelanggan, dan dari situ kita dapat rata-rata pengeluaran mereka itu Rp750.000. Terus, katakanlah dari data-data sebelumnya, kita tahu kalau variasi pengeluarannya itu sekitar 200.000. Nah, tugas kita sekarang adalah bikin perkiraan dengan tingkat kepercayaan 95%.
Oke, kita ikutin aja langkah-langkahnya. Gampang kok. Pertama, kita pilih tingkat kepercayaan 95%. Nah, dalam statistik, angka ini tuh punya pasangan namanya Z-score, yaitu 196. Anggap aja nih angka ajaibnya. Terus, kita tinggal masukin semua angka ke rumus margin kesalahan. Kalau dihitung, akar 100 kan 10, jadi gampang. Ketemulah margin kesalahannya Rp39.200. Langkah terakhir, tinggal kita pasang di rata-rata kita tadi. Jadi, 750.000 plus minus 39.200. Dan cara ini dia hasilnya. Jadi, setelah kita hitung-hitung, rentang perkiraan kita adalah dari Rp710.800 sampai Rp789.200. Lihat kan, ini bukan lagi cuma satu tebakan angka 750.000. Ini jauh lebih kuat, ini perkiraan yang punya landasan. Oke, kita udah dapet angkanya. Tapi, dapat angka doang nggak cukup. Yang paling penting itu justru, sekarang angka ini artinya apa sih buat bisnis kita? Gimana cara bacanya yang benar? Nah, cara yang benar buat ngomongin hasil ini tuh begini. Kita itu 95% yakin kalau rata-rata pengeluaran yang sebenarnya dari semua pelanggan kita, bukan cuma yang 100 orang tadi ya, itu ada di antara Rp710.800 sampai Rp791.200. Jadi dari data 100 orang, kita bisa bikin kesimpulan buat ribuan atau jutaan pelanggan kita. Itulah kekuatannya. Eits, tapi hati-hati. Ada satu jebakan yang paling sering bikin orang salah paham. Interval ini bukan berarti 95 pelanggan kita belanjanya di rentang itu. Salah besar. Ingat ya, ini ngomongin rata-rata populasi, bukan masing-masing orang. Ini beda banget dan penting banget buat dipahami. Jadi apa dong artinya 95% itu? Artinya tuh begini. Keyakinan kita itu ada pada metodenya, pada jala yang kita pakai. Kalau kita ngulang-ulang proses ini, bikin survei lagi, hitung interval lagi, kita berharap 95 dari 100 jala yang kita tebar itu berhasil menangkap rata-rata yang sebenarnya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirin, untuk keputusan bisnis besar Anda selanjutnya, mana yang lebih berharga? Apakah perkiraan yang rentangnya lebar banget tapi kita super yakin sama rentang itu? Atau perkiraan yang rentangnya sempit, presisi banget tapi tingkat keyakinan kita lebih rendah? Jawabannya nggak ada yang benar atau salah. Semuanya kembali ke konteks bisnis Anda dan seberapa besar resiko yang siap Anda hadapi.